Oke, stop dulu. Kalian yang pernah nonton semua film Iron Man pasti nggak pernah menemukan adegan ini. Karena ini merupakan adegan yang dihapus dari Iron Man 2. Sayang dihapus, padahal adegan ini sedikitnya bisa menjawab bagaimana prosesnya Tony Stark menciptakan elemen barunya. Coba perhatikan hologramnya. Kalian tahu ini apa? Ini adalah tabel periodik. Ya, tabel periodik seperti yang kalian pernah pelajari di sekolah. Nanti kita bahas apa hubungannya tabel periodik ini dengan elemen barunya Tony Stark. Dan yang menarik lagi, nanti kita akan bahas juga alat macam apa yang digunakan oleh Tony Stark untuk menciptakan elemen barunya ini. Karena ini ada hubungannya dengan akselerator partikel yang ada di Swiss. Eksperimen sains terbesar di dunia yang pada tahun 2012 berhasil menemukan partikel Tuhan. Karena itu guys, tonton video ini sampai habis karena ini bakal menarik dan mungkin kalian akan semakin menyukai pelajaran fisika dan kimia. Sir, this implies a theoretical element not currently found on the periodic table. Oke guys, video ini adalah part kedua dari bahasan kita tentang teknologi reaktor yang ada di dadanya Tony Stark. Kemarin kita sudah bahas bahwa ini adalah reaktor fusi mini, yaitu teknologi pembangkit listrik masa depan yang juga sekarang sedang dibangun di Prancis. Bagi yang belum nonton, silakan tonton episode sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan bahasan kita. Di Iron Man kedua, diceritakan kalau nyawa Tony Stark terancam oleh teknologinya sendiri. Palladium, bahan yang digunakan untuk menyalakan reaktor di dadanya ini ternyata meracuni tubuhnya. Karena itu, dia harus segera menemukan bahan pengganti palladium. Unfortunately, the device that's keeping you alive is also killing you. Nah, Tony Stark kemudian menemukan petunjuk setelah membongkar barang-barang peninggalan ayahnya. Petunjuknya tersimpan dalam maket ini. Dan setelah menganalisanya, ternyata ini adalah struktur atom untuk elemen baru. I'm rediscovering a new element. Dead for almost 20 years. Still taking me to school. Yap, kita harus kembali ke sekolah untuk mengerti apa yang dimaksud Tony Stark dengan elemen baru. Dan ini penting buat kalian yang sedang belajar kimia. Kalian ingat dengan tabel ini? Ini adalah tabel periodik, daftar semua unsur yang ada di dunia. Hidrogen, oksigen, nitrogen, helium, uranium, dan seterusnya. Kalian bisa menyebutnya mereka atom, unsur, atau elemen. Di sekolah mungkin kalian pernah disuruh menghafalnya seperti ini. Hai Lina, kau rebut cinta suci Freddy. Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Ya macam-macam lah cara menghafalnya. Tapi yang penting sebenarnya bukan menghafalnya, tapi tahu apa fungsi tabel ini. Fungsi penting dari tabel ini adalah untuk menentukan bahan dari semua teknologi yang ada. Dari baterai HP, rompi anti peluru, senjata nuklir, sampai bajunya Iron Man. Ngomong-ngomong soal bajunya Iron Man, dilihat dari bahannya, sebetulnya penyebutan Iron Man atau manusia besi itu kurang tepat. Iron Man, that's kind of catchy. It's got a nice ring to it. I mean, it's not technically accurate. The suit's a gold titanium alloy. Pertanyaannya, mengapa harus dari emas dan titanium? Emas seperti yang kalian tahu adalah logam anti karat. Kalau dibuat dari besi, ya Iron Man sudah pasti karatan. Sedangkan titanium adalah bahan yang sekuat baja, tapi lebih ringan. Titanium is a super strong yet super light metal. It even floats on water. Dan titanium paling aman untuk tubuh manusia. Karena itu, titanium juga menjadi bahan untuk dokter mengganti tulang yang patah. Maka campuran emas dan titanium ini adalah bahan yang pas untuk Iron Man. Karena kuat, ringan, anti karat, tahan api, dan aman untuk tubuh manusia. Nah itulah pentingnya Tony Stark membaca tabel periodik ini, karena tabel ini menyimpan semua informasi tentang elemen, dari jenisnya, karakternya, kekuatannya, bahayanya, sampai langka atau tidaknya. Nah ini adalah adegan yang dihapus dari Iron Man 2. Adegan ini dirilis oleh Perception, perusahaan efek yang membuat hologram ini. Di situs resminya, di sini dikatakan kalau ini adalah adegan Tony Stark menggabungkan dua elemen dari tabel periodik untuk mencari bahan pengganti palladium. Periodic table? Rendering periodic table, sir. Adegan ini seharusnya melengkapi adegan Tony Stark untuk mencari elemen baru. Di mana di sini Tony Stark tampak mengulik setiap unsur untuk menggantikan palladium.
Tapi akhirnya dia sadar melalui petunjuk ayahnya kalau ternyata dia harus menciptakan elemen baru, alias elemen yang belum ada di tabel ini. Apa itu mungkin? Bukan hanya mungkin, tapi para ilmuwan di dunia nyata pun melakukan itu. Elemen-elemen yang diberi warna ungu ini bukanlah elemen yang ditemukan di alam, tapi merupakan elemen buatan yang diciptakan di lab. Elemen pertama yang diciptakan adalah teknesium, elemen ke-43. Diciptakan di masa Perang Dunia Kedua, berbarengan dengan diciptakannya bom nuklir pertama yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Scientists created the first artificial elements during World War II, and they were actually classified at first, and it was only afterward that they were allowed to announce the discovery of these new elements. Nah, supaya kalian paham bagaimana sebuah elemen diciptakan, coba perhatikan adegan ini. What does that look like to you, Jarvis? Not unlike an atom. In which case the nucleus would be here. Perhatikan bahwa bola dunia yang ditunjuk oleh Tony Stark ini mewakili inti atom. Ingat, pada dasarnya setiap elemen di tabel periodik itu adalah atom. Di dalam atom terdapat inti atom. Dan inti atom itu sendiri terdiri atas dua jenis partikel, yaitu proton dan neutron. Structure the protons and the neutrons using the pavilions. Nah, struktur proton dan neutron inilah yang membedakan elemen yang satu dengan elemen yang lain. Above uranium, nothing exists here naturally. They have more protons in their system than anything that we have naturally occurring. Sir, this implies a theoretical element not currently found on the periodic table. When you're creating a new element, the basic idea is that you have a target of something, and you have a beam of something else, and you shoot the beam at the target. Every so often, one of the beam atoms will knock into one of the target atoms, and the two nuclei will fuse together, and you'll get a heavy element after that fusion occurs. Jadi pada dasarnya menciptakan elemen baru cukup simpel, yaitu dengan menambah jumlah proton. Tapi kalian harus menggunakan alat bernama cyclotron. So we use what's called a particle accelerator, or specifically a cyclotron, which is a large instrument that accelerates ions to a fraction of the speed of light. Ini adalah cyclotron yang ada di sebuah lab di Rusia. Alat inilah yang coba ditiru oleh Tony Stark sehingga harus membobok temboknya. When we make one of these new elements in the cyclotron, we really have to just add up protons. Di dalam alat ini, proton-proton ditembakkan dan diputar-putar sehingga mendekati kecepatan cahaya. Lalu proton tersebut mengenai sebuah target dan mengubah strukturnya sehingga menciptakan elemen baru. The beam comes from the cyclotron, which is right through that wall, and then it travels all the way down this line here until it reaches our target on the other side. Ya, kurang lebih seperti itulah yang dilakukan oleh Tony Stark. Dia mempercepat proton dan menembak sebuah target, sehingga target ini akan berubah struktur atomnya dan menciptakan elemen baru. Congratulations, sir. You have created a new element. Tapi di sini perlu dicatat, dalam alat aslinya, proton tidak keluar dari alat ini berbentuk sinar dan menembak target. Baik proton maupun targetnya tetap terisolasi dalam alat ini. Right inside this box, that's where our elements are made. Ya, namanya juga film. Kalau nggak ada sinar-sinarnya, ya nggak akan menarik. Namun sayang, Tony Stark tidak memberitahu apa nama elemennya atau berapa jumlah protonnya. Bahkan adegan tabel periodik ini dihapus. Ya, mungkin karena ini cerita fiksi, nggak mungkin melangkahi eksperimen di dunia nyata. Nah tapi guys, alatnya Tony Stark ini sebetulnya tidak mirip cyclotron, tapi lebih mirip akselerator partikel yang ada di Swiss. Namanya Large Hadron Collider. Ini adalah akselerator partikel terbesar di dunia, yang panjangnya mencapai 27 km di bawah tanah. Alat ini menghabiskan dana miliaran dolar dan membutuhkan waktu 10 tahun untuk membangunnya. Nah, tapi alat ini tidak ditujukan untuk menciptakan elemen baru, tapi digunakan untuk mencari partikel baru, lebih gila dari Tony Stark. Seperti pada tahun 2012, mereka berhasil menemukan apa yang dikenal dengan partikel Tuhan. A scientific discovery this evening. It is making huge headlines across the globe, something truly historic. Researchers tonight say they think they have finally discovered the so-called God particle. God particle has been found. The so-called God particle
It's a theory scientists have been chasing for decades. We'd be another step closer to knowing where we came from. We'd be another step closer to understanding the universe itself, which is ultimately quite a mystery to us. Tapi perlu diluruskan, nama partikel Tuhan atau God particle sebetulnya nama yang dilebih-lebihkan. Nama partikel ini aslinya Higgs boson, diambil dari nama orang yang memprediksi keberadaan partikel ini 50 tahun sebelumnya, yaitu Peter Higgs. Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime. Sebutan God particle diambil dari the goddamn particle, alias partikel sialan. Diambil dari seorang penulis yang menceritakan betapa sulitnya partikel ini ditemukan. Karena istilah goddamn particle ini kurang menjual, maka penerbitnya mengubahnya menjadi God particle. Oke guys, kira-kira itulah yang bisa kita pelajari dari elemen barunya Tony Stark. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, sebelum berakhir, ada fakta menarik soal Large Hadron Collider. Eksperimen yang dilakukan di sini mempunyai tujuan yang lebih gila, yaitu meniru terjadinya alam semesta atau yang dikenal sebagai Big Bang. Karena itu, alat ini sering disebut Big Bang Machine. Dan ini nanti ada hubungannya dengan Infinity Stones. Semoga kita bisa membahasnya di lain waktu. Big Bang sends 6 elemental crystals hurtling across the virgin universe. These Infinity Stones each control an essential aspect of existence.